Halo teman-teman, kali ini kita bakal coba buat bahas kira-kira kalau misalnya teman-teman pengen start freelance, apa aja persiapan yang harus teman-teman lakuin. Nah, di sini aku bakal coba breakdown beberapa. Dan yang pertama, kita coba buat bahas dulu dari sisi skill. Kira-kira skill apa aja yang kalau misal teman-teman mau jadi freelance, itu wajib ada. Dan kalau misalnya seandainya teman-teman belum ada nih salah satu yang belum di checklist atau ada salah satu skill yang belum ada, aku saranin buat belajar dulu sebelum akhirnya teman-teman coba buat dalamin lagi. Jadi, yang pertama, pastinya teman-teman harus sudah punya jasa yang mau ditawarin. Karena kalau misal teman-teman belum punya jasa yang mau ditawarin, ya gimana cara kita mau menjual jasa freelance kita gitu. Kayak tahu dulu niche teman-teman tuh di mana. Kayak kalau aku udah tahu kalau misalnya aku spesialis di UI UX design. Aku spesialis untuk bikin website pakai platform no code builder, pakai Framer. Nah, karena aku udah tahu ya jadi aku bisa dengan jelas menulis apa aja service yang pengen aku tawarin sebagai freelance aku ke orang-orang. Pastiin teman-teman pertama kali udah tahu apa yang pengen teman-teman tawarin ke calon klien teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman belum tahu apa yang pengen teman-teman tawarin, ya gimana cara kita bisa dapat klien dan gimana cara klien tahu kita nih jagonya di mana. Jadi yang pasti teman-teman harus sudah punya skill dulu. Yang kedua, bahasa Inggris. Karena freelance itu aku rasa kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya kita bergantung cuma sama klien dari orang Indonesia. Apalagi teman-teman tahu kayak orang Indonesia mostly sesama orang Indonesia biasanya tidak menghargai jasa kita gitu. Kayak pasti bakal dihargain lebih murah atau mungkin ya jauh di bawah UMR yang seharusnya kita dapatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berpeluang semakin tinggi untuk dapetin klien, ya bisalah bahasa Inggris. Nggak perlu jago, seenggaknya kalau misalnya teman-teman coba ngomong nih, kayak aku coba ngomong bahasa Inggris, terus teman-teman balas bahasan aku dalam bahasa Inggris juga, seenggaknya yang penting aku ngerti apa yang pengen teman-teman coba sampein. Nggak perlu jago, karena aku juga sendiri nggak jago banget gitu ngomongnya. Aku secara grammar masih berantakan, tapi ya ketika aku coba berbicara dalam bahasa Inggris, klien tuh mengerti apa yang pengen aku coba sampaikan. Makanya mereka juga tertarik buat kerja bareng sama aku karena komunikasi aku cukup lancar dalam bahasa Inggris gitu. Dan ini juga supaya meningkatkan chance teman-teman bisa dapetin project yang menarik dan project yang nominalnya lebih gede dibandingkan rate di Indo gitu. Jadi bahasa Inggris ini menurut aku salah satu skill yang wajib teman-teman kuasain. Gak perlu jago, gak apa-apa, yang penting lancar aja. Cukup lancar. Dan yang terakhir, bisa atur waktu untuk handle klien dan deadline. Karena pekerjaan freelance ini adalah pekerjaan yang bentuknya jasa. Jadi, kita tuh megang kepercayaan orang lain. Kayak kita udah dipercaya nih sama si klien A, katakanlah. Ya, kita harus bisa memenuhi ekspektasi klien A ini. Mereka pengen apa? Kalau misalnya aku di UX Design, si kliennya pengen bikin website landing page untuk perusahaannya, gitu, satu halaman. Ya udah, aku janjiin, oh aku bisa bikin 2 hari. Ya udah selesai dalam 2 hari. Atau mungkin bisa lebih cepat, satu hari doang gitu. Supaya kliennya lebih happy dan kita bisa ngedeliver melebihi ekspektasi mereka. Jadi skill ini penting banget karena skill ini adalah skill yang ngajarin ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang udah kita ucapkan kepada klien dan kita harus bisa memenuhi ekspektasi klien supaya terpenuhi apa yang mereka inginkan atau bahkan bisa melebihi ekspektasi mereka. Dan ini adalah salah satu skill yang menurut aku bisa membedakan freelancer satu dengan freelancer lain. Seberapa effort mereka pengen ngedeliver project ke kliennya. Jadi kayak katakanlah teman-teman biasa ngedeliver 100%. Ya deliver lah, coba deliver lebih gitu ke kliennya. Kayak deliver 120%. Atau mungkin deliver 200%. Klien cuma minta bikin satu desain, teman-teman bikin alternatifnya sekitar 2-3 desain. Aku yakin kalian tuh bakal jauh lebih respect sama teman-teman dan bakal ngerasa wah orang ini reliable banget, kredibel banget karena dia mau berusaha memberikan effort yang lebih dibanding yang aku minta. Dan inilah yang biasanya ngebuat klien tuh balik lagi akhirnya menggunakan jasa atau service kita karena kita selalu memberikan hal yang lebih dibandingkan mereka apa yang mereka minta. Dan itu adalah 3 skill wajib yang harus teman-teman kuasain sebagai freelancer kalau misalnya teman-teman baru ingin memulai banget. Kalau misalnya ngomongin skill yang nggak terlepas juga dari tools wajib freelancer.
Toolsnya apa aja? Simple banget sebenarnya. Jadi sebenarnya cuma dua. Jadi yang paling penting itulah teman-teman punya laptop dan punya internet yang ngebut. Kenapa harus internet ngebut? Karena nanti kita bakal meeting sama klien, komunikasi sama klien. Bayangin kalau misalnya kita mau ada meeting, tapi internet kita putus-putus. Kita nggak ngerti apa yang diomongin sama kliennya. Kita nggak paham brief dia apa. Ya, kita bakal kehilangan opportunity project tersebut gitu. Karena kesalahan internet. Karena kita nggak punya internet yang ngebut untuk yang bisa mensupport kita untuk ngelakuin meeting. Jadi ya, seenggaknya teman-teman, aku rasa harus punya laptop dan juga internet yang ngebut. Kalau misal wifi aku di rumah nge-lag banget, ya keluar gitu. Keluar misal cari ke cafe atau mungkin cari ke creative hub, co-working space yang bisa mensupport internet gitu. Jadi ketika meeting, ya meetingnya di luar, di cafe gitu. Atau mungkin di co-working space supaya bisa nge-support internet teman-teman. Dan ini yang terakhir, kalau misalnya teman-teman udah tahu ya niche-nya pengen di mana, ya pastiin punya software yang bisa nge-support teman-teman buat kerja. Kayak aku, kalau misalnya aku desainer, ya aku berarti pakai Figma bikinnya. Kalau misalnya teman-teman developer, ya berarti pakai VS Code gitu. Jadi kayak pastiin punya 3 hal ini, laptop, internet ngebut, dan juga software yang ngebantu kerja teman-teman untuk keperluan freelancer teman-teman. Dan yang terakhir, ini adalah hal yang mungkin pemula bingung. Kayak kira-kira challenge-nya apa aja ketika teman-teman baru pengen memulai, dan cara hadapinya gimana. Ini adalah top 3 yang aku rasain ketika pertama kali baru ingin memulai freelance. Jadi yang pertama pasti bingung mulai dari mana. Untuk menjawab pertanyaan ini, bingung mulai dari mana? Paling mudah kalau misalnya teman pengen getting started, itu pakai platform aja. Pakai platform supaya teman-teman gak bingung kayak mau nawarin service teman-teman pakai apa. Platformnya ada apa aja, nanti bakal aku bahas di next video terpisah supaya teman-teman punya gambaran kira-kira platform yang cocok buat teman-teman itu yang kayak gimana. Yang kedua, nggak ada yang reply atau mungkin nggak ada yang ngelirik. Misal tadi teman-teman udah pakai platform, terus nggak ada yang reply, jangan langsung menyerah. Kayaknya langsung ngerasa freelance kayaknya bukan tempat yang cocok buat aku gitu. Ya udah aku berhenti aja. Ya jangan kayak gitu, karena kalau misalnya teman-teman kayak gitu, berarti teman-teman nggak serius pengen ngedalamin freelance. Kalau misalnya emang nggak ada yang ngelirik atau yang nge-reply, ya teman-teman coba belajar. Oh kenapa ya kok nggak ada klien yang mau reply aku? Kayak apa yang kurangnya dari portfolio aku kah? Dari cara aku ngirim proposal kah? Atau apa nih yang kurang? Teman-teman coba buat evaluasi. Kalau misalnya bingung, apa yang harus dievaluasi? Gimana caranya? Tanya orang yang udah lebih berpengalaman, tanya orang yang udah pernah freelance. Kayak gimana sih caranya supaya apa ya kira-kira yang salah atau apa yang harus aku improve supaya ada yang ngelirik atau mungkin ada yang nge-reply jasa yang aku tawarin. Dan yang terakhir, overthinking dan takut gagal. Percaya teman-teman, kayak aku juga pernah di posisi ini, aku selalu overthinking dan lebih banyak takut gagalnya. Tapi percayalah kalau misalnya kerjanya kita cuma overthinking dan takut gagal doang, ya nggak bakal pernah bisa pasti dapetin klien pertama teman-teman. Karena ya bawaannya, oh kayaknya klien ini nggak suka deh sama service aku gitu. Ya mending kayak si kliennya nggak suka, terus kita coba buat belajar. Nggak sukanya kenapa? Teman-teman bakal lebih mendapatkan sesuatu dibandingkan teman-teman cuma mikir, takut gagal, nggak apa-ngapain, dan nggak belajar apa-apa juga. Jadi mending gagal dan kita belajar sesuatu. Karena aku udah apply jobs kayak mungkin ratusan, dan di aku juga gagalnya mungkin ada ratusan juga gitu. Cuma dapat dari ratusan itu cuma sekitar 10 mungkin, atau mungkin di bawah 20 gitu. Jadi kayak aku lebih juga banyak gagalnya, tapi dari setiap kegagalan itu aku coba belajar. Kenapa? Kayak kenapa bisa gagal? Apa yang harus aku improve dan supaya kegagalan ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Jadi 1% lebih baik dari sebelumnya. Oke teman-teman, itu aja persiapan yang harus teman-teman lakuin buat freelance dari sisi skill, tools, sama kira-kira challenge-nya dan gimana cara teman-teman buat overcome challenge pertamanya. Oke teman-teman, nanti di next video aku bakal coba buat jelasin lebih detail. Kalau misalnya teman-teman pengen coba pakai platform freelance, kira-kira yang cocok apa, nanti bakal aku coba buat bedah platform freelance yang biasa digunain sama orang-orang. Sampai ketemu di next video.